warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Delia dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi genetik dan prinsip-prinsip hereditas. Makhluk hidup adalah mampu berkembang biak. Pada saat berkembang biak, sebagian sifat suatu individu akan diwariskan keturunannya. Di dalam biologi terdapat cabang ilmu yang mempelajari pewarisan sifat dari suatu individu kepada keturunannya, yaitu genetika. Dalam genetika juga dipelajari faktor atau substansi genetik yang membawa sifat-sifat dari induk ke keturunannya. Kita akan membahas tentang kromosom. Kromosom berasal dari bahasa Latin yaitu chroma, yang memiliki arti warna, dan soma, yang memiliki arti badan. Kromosom terdapat dalam inti sel. Pada saat sel tidak sedang membelah, kromosom ini berupa benang-benang tipis yang disebut kromatin. Di dalam kromosom tersebut terdapat puluhan sampai jutaan gen sebagai penentu sifat keturunan. Yang pertama, ukuran dan jumlah kromosom. Ukuran kromosom yang terdapat di dalam sel tidak pernah sama ukurannya. Panjang kromosom antara 0,2 hingga 50 mikron dan diameternya antara 0,2 dan 20 mikron. Pada manusia, panjang kromosom mencapai 6 mikron. Jumlah kromosom yang dimiliki setiap spesies makhluk hidup sangat bervariasi. Organisme yang struktur tubuhnya lebih kompleks biasanya memiliki jumlah kromosom yang lebih banyak daripada organisme yang struktur tubuhnya lebih sederhana. Meskipun bervariasi, jumlah kromosom yang dimiliki oleh setiap jenis organisme akan selalu tetap dan terdapat dalam bentuk yang saling berpasangan. 2. Struktur dan macam kromosom. Secara garis besar, struktur kromosom terdiri atas sentromer dan lengan. Sentromer atau kinetochromosom. Di dalam sentromer tidak terdapat sebuah gen. Sentromer berperan pada saat pembelahan sel, yaitu sebagai tempat melekatnya benang-benang gelendong yang mengarahkan pembelahan sel. Lengan atau kromatid yaitu badan kromosom itu sendiri. Lengan kromosom tersusun oleh selaput atau membran, kromonema, dan matriks. Berdasarkan jumlah sentromer, kromosom dibagi menjadi 3, yaitu monosentris, disentris, dan polisentris. Berdasarkan letak sentromer, kromosom terbagi menjadi 4, yaitu telosentrik, metasentrik, akrosentrik, submetasentrik. Berdasarkan bentuknya, kromosom dibagi menjadi 6 bagian, yaitu bentuk bulat, bentuk koma, bentuk huruf V, bentuk cerutu, bentuk bata, dan bentuk huruf L. 3. Jenis kromosom. Jenis kromosom ini terbagi menjadi 2, yaitu autosom dan genosom. Autosom merupakan kromosom yang menentukan sifat-sifat sel tubuh, disebut juga kromosom somatis. Jumlahnya di dalam sel tubuh adalah 2n-2, dengan n sama dengan jumlah seluruh kromosom. Genosom merupakan kromosom yang berperan menentukan jenis kelamin suatu organisme. Jumlah kromosom seks pada sel tubuh manusia ada 2 buah atau sepasang. Selanjutnya kita akan membahas tentang gen. Gen merupakan unit bahan yang membawa sifat keturunan. Gen akan mengatur segala sifat yang tampak pada suatu organisme. Sifat yang tampak atau yang dapat diamati itu disebut fenotip. Sedangkan sifat yang tidak tampak atau yang tidak dapat diamati disebut genotip. Di antara gen-gen yang sealel, ada gen yang mengalahkan gen alelnya, dan ada yang pengaruhnya sama-sama kuat. Gen yang pengaruhnya lebih kuat disebut gen dominan.
Gen yang memiliki pengaruhnya yang lebih rendah disebut gen resesif. Sedangkan gen yang pengaruhnya sama-sama kuat disebut gen semi-dominan atau intermediate. Yang pertama, mengatur perkembangan dan metabolisme individu. Yang kedua, menyampaikan informasi genetik kepada generasi keturunannya. Sifat gen ada 3, yaitu yang pertama sebagai zat tersendiri yang terdapat di dalam kromosom. Yang kedua, mengandung informasi genetika. Yang ketiga, dapat mempublikasi diri pada pembelahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang asam nukleat. Yang pertama DNA atau deoksiribonukleik asid. Struktur DNA. DNA tersusun atas nukleotida sehingga merupakan polinukleotida. Setiap nukleotida dibentuk oleh 3 macam molekul sebagai berikut. Yang pertama, gula deoksiribosa, fosfat basa nitrogen yang terdiri dari purin berupa adenin dan guanin, pirimidin berupa timin dan sitosin. DNA ditemukan di dalam nukleus, mitokondria, plastida, dan sentriol. Fungsi DNA. Yang pertama, membawa informasi genetika. Kedua, sebagai perancang utama sintesis protein. Yang ketiga, mengontrol aktivitas hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Keempat, membentuk RNA. Sifat DNA. Yang pertama, DNA bersifat labil. Yang kedua, jumlah keempat basa dalam DNA dan dalam tiap spesies tidak sama. Dan yang ketiga, di dalam DNA, jumlah A sama dengan T dan jumlah G sama dengan C. Dan yang keempat, DNA mampu melakukan penggandaan diri atau replikasi. Replikasi DNA. Replikasi DNA adalah pembentukan DNA baru yang sama persis dengan DNA asal. Proses replikasi DNA memerlukan beberapa perlengkapan, antara lain utas DNA lama sebagai cetakan, enzim DNA, helikase, polimerase, dan ligase, serta 4 macam nukleotida. RNA atau ribonukleik asid. RNA adalah asam nukleat yang dibentuk oleh DNA melalui proses transkripsi yang berutas tunggal dan pendek. Struktur RNA. RNA terdiri dari rantai tunggal polinukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari 3 macam komponen, yaitu gula ribosa, fosfat, basa nitrogen yang terdiri dari A dan guanin G, pirimidin, urasil U, dan sitosin C. Letak RNA. RNA ditemukan di dalam sitoplasma, terutama di dalam ribosom dan nukleus. Macam RNA dan fungsinya. RNA duta atau RNAD atau messenger RNA atau mRNA merupakan RNA terbesar atau terpanjang yang disintesis dalam nukleus, berfungsi sebagai pembawa kode genetik dari DNA ke ribosom. RNA transfer atau RNAT merupakan RNA yang rantainya terpendek, berfungsi menerjemahkan kode-kode yang dibawa oleh RNAD ke dalam urutan basa polipeptida dan membawa asam-asam amino ke ribosom untuk disusun menjadi protein. Karena RNAT merupakan penerjemah kode atau kodon, maka sering disebut antikodon. Ribosom atau RNAR merupakan komponen penyusun ribosom yang jumlahnya paling banyak dan membantu dalam proses sintesis protein. Selanjutnya kita akan membahas tentang sintesis protein. Yang pertama, kode genetik. Kode genetik merupakan urutan 3 basa dari 4 basa nitrogen, yaitu A, C, T, dan G, yang terdapat di sepanjang RNAD. Kode 3 basa ini disebut kode triplet atau kodon.
Kode 3 basa pada DNA disebut kodogen, dan kode 3 basa pada RNA-T disebut antikodon. Setiap kodon akan menentukan satu jenis asam amino yang dibawa oleh RNA-T. Jumlah asam amino ada 20 macam. Kode 3 basa ada 64 macam, sehingga satu macam asam amino dapat dikodekan oleh lebih satu kodon. Yang kedua, tahap-tahap sintesis protein. Sintesis protein adalah proses penyusunan asam amino pada rantai polipeptida atau protein. Dalam proses sintesis protein diperlukan bahan dasar berupa 20 macam asam amino, pelaksana berupa RNAD, RNAT, dan RNAR, sumber energi berupa ATP, dan enzim polimerase. Secara garis besar, langkah-langkah sintesis protein melalui dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah pencetakan RNAD oleh DNA. Transkripsi dalam inti sel berlangsung dalam 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Proses transkripsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagian dari double helix DNA membuka DNA dan RNAD dibentuk sepanjang salah satu pita DNA tersebut. Pita DNA yang dapat mencetak RNAD disebut rantai sense, sedangkan RNA yang tidak mencetak RNAD disebut rantai antisense. Yang kedua, RNAD kemudian melepaskan diri dari DNA dan meninggalkan nukleus menuju ribosom di dalam sitoplasma. Translasi adalah penerjemahan kode pada RNAD oleh RNAT. Translasi di dalam ribosom berlangsung dalam 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Proses translasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, RNAT datang membawa asam amino yang sesuai dengan kode yang dibawa oleh RNAD. RNAT yang memiliki antikodon berpasangan dengan kodon dari RNADE yang sesuai. Yang kedua, asam amino akan sejajar dalam urutan yang sesuai dengan kode, sehingga terbentuklah protein yang diharapkan. Yang ketiga, protein yang terbentuk merupakan enzim yang mengatur metabolisme sel dan reproduksi. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip hereditas. Yang pertama, penyimpangan semu hukum Mendel. Yang A, epistasis dan hipostasis. B, gen-gen komplementer. C, polimeri. D, kriptomeri. Dan yang terakhir, aktavisme. 2, tautan gen. 3, pindah silang. 4, determinasi kelamin. 5, rangkai kelamin. 6, gen letal. Dan 7, alel ganda. Penjelasan saya tentang materi genetik dan prinsip-prinsip hereditas. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.